Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, Bu. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum lanjut, Ibu mau ngajak kalian untuk melakukan ice breaking atau nyanyi sama-sama supaya pembelajaran kita tuh lebih bersemangat, kalian tidak capek, tidak ngantuk, dan juga tidak bosan. Oke, ice breakingnya Ibu sebut dengan tepuk cinta. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, Ibu contohkan ya, nanti kita praktekkan sama-sama. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, sarange. Dah, paham? Oke, silahkan berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Kita sama-sama mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, sarange. Oke, silakan duduk. Sore. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bola-bola coklat. Silahkan buka bukunya, buka bab 5. Ya udah, Ibu mau tanya. Di sini siapa yang pernah pergi ke bazar? Oke, di bazar ada apa aja? Ya betul, ada makanan, minuman, terus banyak permainan. Nah, pernah nggak kalian di bazar tuh ngeliat pengumuman gitu yang ditempel? Pernah nggak? Oke, kalau pernah lihat itu biasa disebut dengan poster. Ada yang tahu apa itu poster? Nah, hari ini kita akan belajar tentang poster. Bagaimana cara membuat poster, terus kalian akan Ibu minta untuk melakukan wawancara dan kita akan bermain peran. Paham? Oke. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya. Di sini ada yang tahu apa itu poster? Atau bahkan udah ada nih yang pernah lihat poster itu gimana bentukannya? Belum, Ibu. Oke, biar Ibu kasih tahu. Jadi, poster itu adalah suatu pengumuman atau iklan yang dipasang untuk mempromosikan sesuatu. Nah, poster ini berisi gambar dan tulisan. Dari gambar dan tulisan tersebut untuk menarik perhatian yang melihat poster tersebut. Misalnya nih poster kegiatan, ada lomba. Nah, poster itu tuh berfungsi untuk menarik perhatian yang melihat. Oh, di sini ada lomba, jadi ada tahu nih. Mereka tahu dan mereka akan daftar di lomba tersebut. Atau misalnya poster tentang makanan.
di sebuah restoran. Nah, jadi restoran itu memperkenalkan menu-menunya melalui poster tersebut. Nah, contoh posternya tuh seperti ini. Oke. Nah, jenis-jenis poster itu juga ada banyak. Cuman Ibu akan mengambil 4 contoh. Yang pertama itu ada poster niaga. Yang kedua poster layanan masyarakat. Yang ketiga itu poster kegiatan. Dan yang keempat itu adalah poster pendidikan. Nah, yang pertama poster niaga. Apa itu poster niaga? Jadi poster niaga ini adalah poster yang menawarkan barang atau jasa, seperti yang Ibu bilang tadi, restoran atau konser musik yang berguna untuk menghibur. Oh, di sini ada yang sedang melakukan konser nih, ikutanlah, daftar nonton gitu. Kalau poster restoran ini ya seperti Ibu bilang, untuk menarik pelanggan supaya mereka itu berbondong-bondong pergi ke restoran itu dan membeli makanan di tempat tersebut. Dan yang kedua itu adalah poster layanan masyarakat. Apa itu poster layanan masyarakat? Nah, jadi poster ini berisi tentang informasi tentang pelayanan kepada masyarakat, seperti layanan kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada poster kegiatan yang berisi tentang informasi suatu kegiatan yang akan berlangsung, seperti jalan sehat, lomba maraton, webinar. Nah, setelah kita melihat poster tersebut, kita pasti akan tertarik untuk daftar dan ikutan di event tersebut. Dan yang keempat itu adalah poster pendidikan. Poster ini bertujuan untuk mendidik atau memberi pengarahan dan penjelasan terkait dengan pendidikan tertentu. Misalnya ada poster yang menampilkan tentang pendaftaran SNPTN di jenjang perkuliahan. Nah, buat kakak-kakak SMA pasti akan tertarik nih buat daftar untuk melanjutkan pendidikan mereka yang ke jenjang yang lebih tinggi, atau poster tentang beasiswa. Nah, itu berguna untuk menarik perhatian yang berminat. Oke, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada ciri-ciri poster. Apa itu ciri-ciri poster? Ada apa saja di situ? Nah, yang pertama itu adalah poster bersifat sederhana. Sederhana di sini dalam artian poster itu dibuat dengan sesederhana mungkin. Tapi kita juga tidak bisa melupakan kreativitas yang ada di dalam diri kita untuk mengembangkan bagaimana poster itu akan dibuat supaya benda tersebut dapat menarik perhatian banyak orang. Walaupun sederhana, kita juga harus membuatnya dengan tampilan yang cukup menarik. Oke, yang kedua, poster itu harus menyajikan ide yang bertujuan untuk mencapai tujuan pokok. Contoh, misalnya untuk mencapai tujuan kesehatan yang bebas dari kuman, maka poster tersebut harus dibuat dengan menampilkan orang yang sedang mencuci tangan supaya mereka terhindar dari kuman dan penyakit, dan tangan orang tersebut menjadi bersih, dan mengajarkan
mereka yang melihat poster itu untuk menjaga kesehatan mereka dengan sering mencuci tangan, baik itu sebelum makan atau habis pulang dari luar, entah kalian pulang dari sekolah gitu, selalu biasakan diri untuk mencuci tangan. Dan yang ketiga itu adalah berwarna. Misalnya kalian nih sedang melihat poster yang hanya isinya tuh kertas hitam dan putih, warnanya tuh cuma hitam putih, pasti akan bosan, tentu. Nah, disinilah poster itu harus dipenuhi dengan warna. Warnanya juga tidak harus nabrak, tapi yang sesuai, supaya itu tuh bisa menarik perhatian kita sebagai yang melihat poster. Itu menjadi nilai penting dalam poster. Paham? Oke. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum. Selamat sore Kak Putri Andini. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD 02. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak? Tentu. Kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya, dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bugenvil, dan anggrek. Tumbuhan liar tumbuh di beberapa rumah yang tidak ditempati warga. Misalnya rumput dan putri malu. Menurut pengamatan kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajibannya untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut kakak, warga sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan dipupuk secara teratur. Kamu tentu dapat melihat rumah-rumah di sini sangat asri karena keberadaan tanaman itu, bukan? Iya, benar Kak.
Itu salah satu fungsi tanaman, bukan? Membuat suasana menjadi asri. Benar sekali, Gita. Kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman. Tentu akan terasa gersang. Suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, Kak. Saya mohon diri dulu dan terima kasih atas waktu Kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Gita, Kakak senang bisa membantumu. Nah, dari video tersebut ada yang ingin kalian tanyakan? Udah paham kan gimana alur wawancara, apa itu narasumber, apa itu informan? Sama ya, narasumber dan informan. Maksud ibu apa itu wawancara? Siapa yang menjadi narasumber? Oke, paham sampai di sini. Nah, selanjutnya ibu minta ibu akan ngajak kalian bermain peran seolah-olah kayak sedang berada di suatu bazar. Nah, silakan kalian bikin kelompok. Satu kelompok itu isinya 4 orang. Oke, ibu akan membagikan LKPD. Ya. Kasih, Bu. Nah, setelah itu kan ada petunjuknya tuh di LKPD. Nah, ada petunjuk. Nanti kalian harus ikuti petunjuk tersebut, di mana kalian akan diminta untuk membuat poster yang bertema tentang makanan. Situ kan ada contohnya, poster tentang donat. Nah, kalian juga harus bikin donat ya, terserah makanan apa yang simple. Nah, habis itu kalian promosikan makanan tersebut. Kayak, yuk beli di sini ada donat, di sini ada pisang goreng, di sini ada bakwan gitu. Kayak bikin simulasi di bazar lah. Paham kan? Nah, nanti akan datang seorang reporter yang akan mewawancara kalian. Nah, kalian di sini harus membagi peran nih. Siapa yang menjadi promotor yang mempromosikan poster tersebut yang udah kalian bikin. Terus siapa yang menjadi reporter yang tugasnya mewawancarai kegiatan yang sedang kalian lakukan. Terus ada yang menjadi kameramen dan ada yang menjadi koki yang membuat masakan tersebut. Nah, setelah itu kalian harus mencatat informasi penting yang kalian dapat. Nah, kalian melakukan itu di depan kelas dan ditonton dengan teman-teman kelompok lain. Paham? Oke. Silakan kerjakan yang ibu minta. Kau lah yang gambar ya. Kau kan bisa gambar. Mana bisa? Tapi tak apalah. Aku yang gambar ya. Nanti galak ngapa? Rekam ya lah ya. Tadi kan ibu ada bagikan itu, bulan nyuruh ada yang merekam, ada yang bagian informasi, ada yang masak. Nah, dia yang merekam.
biar nanti si Salma tuh yang mencatat. Udah nih, nanti kita maju ke depan kan presentasi kan. Oke, siap-siap ya, nanti ada yang wawancara gak? Oke, Salma tadi kan yang wawancara, dia kan yang catat tuh. Siapkan kau. Sip. Oke, Ibu minta kelompok 1 maju sebagai perwakilan untuk pertemuan kali ini. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Saya Caca berperan sebagai bagian promosi. Halo, dan saya Eka sebagai chef yang membuat bola-bola coklat. Halo, saya Lala berperan sebagai kameramen. Sebagai kameramen ya, yang akan mendokumentasikan peran kami. Halo, saya Salma yang akan menjadi pewawancara pada hari ini. Oke, saksikan teman-teman. Ayo Bu, Pak, silakan dibeli. Kami menyediakan kue, yaitu ada bola-bola coklat. Selain coklat isinya ada juga yang keju. Dijamin enak. Ya Bu, di sini juga ada cilok. Minuman juga ada Bu. Yuk mampir. Ih, harus beli sih Bu. Yuk Pak, Bu. Permisi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Kakak lagi jualan kue ya? Wah, sepertinya enak. Ada kue apa aja, Kak? Di sini. Kami menyediakan beberapa jenis kue. Ya, ini yaitu ada bola-bola coklat, ada cilok, pisang goreng, dan juga minuman. Wah, ada banyak sekali ya, Kak. Kalau boleh tahu, Kakak sendiri yang membuatnya? Tidak, saya hanya mempromosikan produk tersebut. Dan yang membuatnya itu ada di dapur. Mau saya lanjutkan? Boleh Kak, saya juga mau mewawancarai chef di sini. Oke, sebentar ya. Ibu, itu ada yang mau wawancara Ibu. Iya. Mau wawancara apa ya, Kak? Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan maaf jika sudah mengganggu waktu membuat kuenya. Nah, saya mendapatkan tugas sekolah dari guru saya, itu suruh mewawancarai orang-orang yang sedang berpartisipasi di bazar ini. Nah, apakah Ibu ada waktu? Iya, baik, silahkan. Silahkan. Ini saja ya Bu, pertanyaan pertama itu sudah berapa lama Ibu menjadi pembuat kue, terutama bola-bola coklat ini Bu? Sekitar 3 tahun ya, saya memulai bisnis ini dari tahun 2022. Nah, saya juga dibantu oleh teman saya yang menjadi bagian promosi tadi. Kan Ibu sudah ketemu, dia membantu saya mempromosikan produk saya. Apa alasan Ibu memilih bola-bola coklat sebagai menu utama? Alasan saya memilih kue tersebut karena ini merupakan kue yang sangat enak. Waktu itu saya pernah dibelikan oleh nenek saya. Nah, saat saya tanya nenek saya itu, nah apa nama kue ini? Nenek itu bilang, namanya bola-bola coklat. Nah, karena sangat enak, saya mempelajari dong resepnya apa, bagaimana cara membuatnya. Terus saya juga ditemani oleh nenek saya saat proses memasak. Sampai saya kepikiran untuk membuka toko kue yang menghadirkan bola-bola coklat sebagai menu utama. Seperti itu.
bola-bola coklat ini saya temui di internet. Tinggal ketik aja kata kuncinya di Google cara membuat bola-bola coklat. Nah, nanti pasti akan muncul dari resepnya, bahan-bahannya apa saja sih, sampai tata cara membuat kue tersebut. Ada lagi? Oke, pertanyaan terakhir. Apakah boleh saya meminta resep ibu? Atau saya mau mencicipi dulu nih bu, kue bola-bola coklat tersebut. Jadi kalau misalnya udah tahu nih kan rasanya, terus ibu juga berkenan memberikan resep itu ke saya akan merangkum kembali kue tersebut untuk menjadi cemilan di rumah. Dengan senang hati, saya akan membagi resep tersebut. Sebentar ya. Baik ibu, terima kasih banyak. Nah, ini resepnya ya. Disimpan dan jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Baik ibu, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf saya sudah mengganggu waktu kerja ibu. Terima kasih. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok. Jika ada banyak kesalahan kata atau perlakuan, tindakan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 sudah menampilkan penampilan yang terbaik. Nah, kita kasih apresiasi dulu untuk mereka. Nah, karena penampilan kalian sudah bagus, ibu akan memberikan reward yang akan diberikan di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih ya. Nah, gimana pertemuan hari ini? Menyenangkan? Pembelajaran kali ini seru? Ya, ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya bu. Nah, jadi poster itu jadi hari ini kami diajarkan tentang poster. Apa itu poster? Bagaimana cara membuatnya? Nah, poster itu adalah suatu pengumuman yang dibuat untuk memberikan himbauan kepada orang lain. Nah, cara membuat poster itu kita harus menentukan tema dan tujuan yang benar supaya kita bisa tahu nih dan poster itu berfungsi dengan baik. Terus kita juga disuruh memilih warna yang tepat dan menggunakan ide dan kreativitas yang kami punya. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu buat Eka. Nah, poster itu sangat penting ya untuk kehidupan kita. Dari poster tersebut kita bisa mengetahui informasi yang tertera di dalamnya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, silakan kalian siap-siap. Kemaskan bukunya, masukkan ke dalam tas, kemudian kita akan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat di jalan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Bu, ada salah, Ibu mohon maaf. Hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, Bu. Dadah. 다음에 또